kebanyakan anak meriwayatkan dari bapaknya mendengar. Maka dari segi itisal al-isnad, di sini jelas bersambung. Terpenuhi syarat pertama. Syarat kedua, bahwa rijalnya di sini semuanya adalah mempunyai keadilan ataupun mempunyai perkara yang kita hati ini menerima. Kenapa? Karena semuanya dalam keadaan imam. Maka Salim ibni Abdillah ma'ruf, imam. Dan Imam Az-Zuhri juga imam. Dan bahkan disebutkan Az-Zuhri kenapa meriwayatkan dari Salim dengan an-anah? Karena berkata Ibnu Rahaweh, asahul asanid kulliha Az-Zuhri an Salim an Abi. Maka Imam Ishaq Ibnu Rahaweh, qarinnya Imam Ahmad, dia mempunyai sanad khusus selain Imam Al-Bukhari, Malik, An-Nafi' an Ibni Umar. Maka jalan dari Ibnu Umar menurut dia asahul asanid adalah Az-Zuhri an Salim an Ibni Umar. Sehingga periwayatan Az-Zuhri dari Salim meskipun dengan an-anah tidak berpengaruh. Karena di sini dia mendengar jelas dari Salim karena min athbatinas dari Salim. Maka ini dari contoh yang terpenuhi al-adalah dan juga al-ittisal. Semua riwayat rawi-rawinya di sini imam. Tidak bermasalah dari segi kefasikan, dari khawarimul muru'ah tidak bermasalah. Sekarang kita berikan contoh dan sekaligus penutup pelajaran kita. Contoh hadis yang tidak terpenuhi adalahnya. Dikarenakan sebab di mana sebabnya di sini rawi ini memang keluar dari adalah. Rawi ini mempunyai kasus. Rawi ini memang tidak diterima oleh muhaditsin yang lain dikarenakan kasus adalahnya. Dan di sini mungkin banyak sekali misal. Mungkin kita berikan satu contoh atau dua contoh. Mau satu apa dua? Dua. Baik. Tiga. Sampai maghrib berarti. Maka kita berikan contoh dua hadis saja. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari jalan Makram ibnu Muhammad ibnu Makram Al-Qadi. Hadatsana Abu Kilabah, hadatsana Abu Attab, hadatsana Abdul Malik an abihi an Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis ini panjang, intinya di saat Nabi membagikan tentang gonimah hasil rampasan perang, maka Nabi memberikan kepada beberapa dari kelompok Quraisy. Kemudian setelah semuanya terbagi, berkata seseorang, siapa namanya? Dzul Huwaisirah. Berkata, "Ya Muhammad, innaka la ta'dil. Wallah ma adalta mundul yaum." Kamu tidak adil mulai dari hari ini. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Idalam a'dil faman daya'dilu ba'di." Kalau aku tidak adil, maka siapa yang lebih adil dariku selain aku? Aku seorang nabi, utusan Allah. Dan ini perintah dari Allah. Maka kemudian setelah itu ma'ruf, datang Umar, "Ya Rasulullah, a'din li an aqta raqabata." Izinkan aku memenggal lehernya. Kemudian disebutkan hadis tentang jarah kepada kelompok Al-Khawarij, bahwa mereka itu yamrukuna minad-din kama yamruku sahma minar ramiyah. Dan mereka juga di riwayat ini yaqra'unal Qur'an wa la yatajawazu hanajirahum. Membaca Al-Qur'an tetapi maknanya, tafsirnya tidak sesuai dengan pemahaman ahli sunnah. Seperti zaman sekarang orang-orang ISIS, mereka sholat malam, mereka menghafal Al-Quran, namun mereka membunuh kaum muslimin. Itulah kehidupan zaman dulu orang-orang Khawarij ini. Maka mereka bisa sampai membunuh Utsman. Kok bisa? Padahal mereka hitam jidat-jidatnya. Dan begitupun di zaman Ali, mereka keluar di Harura, di Irak, untuk demo dan kudeta kepada Ali.
Maka orang-orang Khawarij di zaman dulu dan sekarang sama. Di zaman sekarang mereka demo-demo di Monas, semua kasus dikumpulkan, baik permasalahan corona, baik permasalahan warga negara asing orang-orang Cina yang banyak di Indonesia, mulai dari dekadensi moral, akhlak yang banyak, seperti macam-macam, dari prostitusi yang banyak di mana-mana, ataupun menyebarnya khamr, atau dari penurunan nilai mata uang dolar dan sebagainya, dari moneter. Maka mereka mengatakan krisis moneter di zaman Soeharto dan sebagainya, itu dijadikan oleh mereka bahan-bahan. Maka orang-orang Ikhwanul Muslimin, orang-orang HTI, orang-orang ISIS, dan lembaga-lembaga yang lainnya, LSM yang digaji oleh CIA, mereka menggerakkan massa. Siapa yang paling kuat massa? Mahasiswa. Karena mereka orang-orang yang intelek. Kayak telek, tahu telek? Tai ayam. Alhasil, akhirnya terjadilah kudeta di mana-mana. Ini sunnahnya Khawarij. Dan Yaman sekarang menjadi hancur luluh lantak. Karena dulu di zaman Ali Abdullah Saleh mereka dalam keadaan jaya raya. Orang Yaman di zaman itu jaya raya. Kita pun di sana alhamdulillah jaya raya. Kemudian setelah itu di demo Ali Abdullah Saleh, siapa yang mendemonya? Ikhwanil Muslimin. Mereka pawai dan minta turun tahta karena kursi kamu irhal kursiya qad tadahal. Maka keluar dari Yaman, kursi kamu, singgasana kamu sudah berkarat dan sebagainya. Maknanya seperti itu. Itu yel-yel yang biasa. Orang-orang yang demo digaji 2.000 real Yaman. 2.000 real Yaman sekitar 100, 150, 200-an. Mau teriak-teriak kayak gitu dikasih 200 amplop. Maulah. Nah, banyak yang mau, ternyata di Yaman pun banyak yang mau. Akhirnya beribu-ribu di jalanan. Tidur di jalanan, laki-laki perempuan, Ikhwanil Muslimin, nggak ada akal. Ya sudah, akhirnya mencegah seperti Pak zaman Soeharto, mencegah dari perkara-perkara pembunuhan dan sebagainya, sudah turun. Setelah turun, lihat sekarang bagaimana Yaman diambil oleh Houthi, kelompok Syiah, dan ada yang ISIS di Aden. Akhirnya sampai sekarang gonjang-ganjing karena permasalahan Khawarij ini. Kembali kepada hadis. Di hadis ini, pada hakikatnya hadis ini adalah hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Saya ambil dari Imam Al-Hakim di Mustadraknya karena pembahasan kita tentang permasalahan ada rawi yang keluar dari adalah. Siapa? Mukarram ibnu Muhammad ibnu Makram ibnu Muhammad ibnu Makram Al-Qadi. Maka telah disifatkan Makram ini oleh para ulama seperti disebutkan oleh Ibnul Hajib, kana yuwadhibu anil khamsi fi jama'at wa kana kathirul mujun ma'a ashabihi walam yakun mukarraman li ashabil hadis bal yata'asaru alaihim. Maka dia itu dulu orang yang kasratul mujun ma'a ashabihi, banyak bercanda dan main-main dengan teman-temannya, dan tidak dari kelompok ahlul hadis yang mulia. Maka ini dari para ulama yang mencela dia. Maka oleh sebab itu hadis ini bisa didhaifkan dari Al-Hakim dikarenakan periwayatan Makram ibnu Muhammad yang keluar dari adalah karena banyak lalai, banyak bermain-main. Kemudian hadis ini ma'ruf, hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Sa'id Al-Khudri. Kita katakan sahih lafadznya, meskipun jalannya dari Imam Al-Hakim kita katakan dhaif, namun asalnya hadis ini muttafaqun alaih dari Abu Sa'id Al-Khudri. Lalu sanad di Imam Al-Bukhari dan Muslim jelas tidak melewati jalan Makram ibnu Muhammad,
tapi dari jalan Abul Yaman, akhbarana Su'aib an Zuhri, akhbarani Abu Salamah an Abdurrahman an Abi Salamah ibni Abdurrahman an Abi Sa'id Al-Khudri. Maka ini contoh yang pertama. Dan contoh yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi di dalam du'afa'nya, yang mana hadis ini hadis ini lafadznya adalah Ta'isa Abdu Dinar wa Abdu Dirham wa Abdul Khamisah wa idashika falan taqis. Hadis ini barakallahu fikum, hadis yang disebutkan di sanad ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Adi dari sahabat Abdullah bin Umar bahwa telah berputus asa mereka orang-orang yang mengejar dunia. Abdu Dinar, Abdu Dirham, maka mereka itu akan mencela jika tidak diberi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Adi di dalam kitabnya Al-Kamil dari jalan Muhammad Ibnul Manadir, Anil Hasan ibni Dinar dari Abdullah ibni Dinar dari Abdullah ibni Umar. Maka hadis ini didhaifkan oleh para ulama, seperti berkata para ulama, didhaifkan jiddan dikarenakan Muhammad Ibnul Manadir tadi. Yang mana rawi ini keluar dari al-adalah, keluar tidak diterima oleh para ulama dikarenakan menyelisihi al-adalah. Kenapa? Disebutkan oleh Ibnu Ma'in, wa kana sahibus sya'r walam yakun min ashabil hadis. Dia dulu orang yang sibuk dengan membuat syair-syair, membuat pantun, syair, dan bukan dari ahli hadis. Wa kana yaqulu fihi sya'r kana yushabbibu bin nisa Sakif fataraduhu minal Basrah. Maka dari syair-syairnya dia membuat perempuan mabuk kepayang. Syair itu di zaman dulu, orang yang penyair itu bisa kaya raya jika dia membuat syair memuji para umaro. Sama umaro dirangkul. Memuji kepala partai, dirangkul ke partai ini, dikasih uang dan sebagainya. Karena membuat syair yang madeh lahum, memuji bagi mereka. Dan ada juga penyair yang dia itu dikejar-kejar perempuan. Karena jika membuat syair, dibacakan syair, maka perempuan akan zabat. Kama zabati asalj. Dia akan zabat? Meleleh. Saat dibacakan akan meleleh hatinya. Akan falling in love. Akan mengikuti penyair perempuan ini. Dan ini yang dilakukan. Kata Ibnu Ma'in, dia bukan ahlul hadis. Dia penyair. Dan dari syairnya yang dia buat, membuat perempuan-perempuan di Sakif itu di tempat di Irak, meleleh semuanya. Maka akhirnya dia diusir dari Basrah. Wa kana yarsilul aqarib fil masjid al-haram hatta talsi'un nas. Dan dia selain itu juga membawa kalajengking ke Masjidil Haram. Dibiarkan kalajengking itu dibuka dari karungnya atau dari tempatnya dia, sehingga berjalan di Masjidil Haram menyakiti orang-orang yang sholat di Masjidil Haram. Ini kayak gini diterima hadisnya? Jahil. Banyak berbuat keonaran, troublemaker, namun melampaui batas. Dan selain itu, wa kana yasubul madad bilail fil mawadi' allati yatawadda minha an-nas hatta yasudul wujuh nas laisa yarwi anhu rajulun fihi khair. Selain itu, di masjid itu di zaman dulu belum ada tedmon dan sebagainya. Maka disimpan air di tempat-tempat wudhu. Maka pada saat itu belum ada listrik. Dia campurkan habr tinta hitam. Dimasukkan ke tempat wudhu. Maka di saat salat fajar gelap, orang pada wudhu. Wudhu semuanya dari tinta hitam.
Pas di masjid dia ketawa, gelap, hitam. Kayak gitu muhadits. Seperti itu. Ada ahlul mujun, orang yang banyak bermain-main troublemaker. Tahu kan orang-orang yang buat onar, orang mau duduk diangkat kursinya jatuh. Seperti itu. Ini kalau di YouTube sekarang banyak viewernya. Maka orang seperti ini membuat syair melelehkan hati perempuan, melepaskan kalajengking di Masjidil Haram, dan menyimpan dari tinta hitam di tempat wudhu, sehingga orang masuk masjid gelap semua wajah-wajahnya. Maka seperti ini adalah orang ahlul mujun, orang pembuat onar, orang yang lahu banyak main-main. Seperti ini tidak diterima hadisnya. Maka disebutkan oleh para ulama, Muhammad ibnul Manadir, kata Yahya ibnu Ma'in tadi sifatnya, disebutkan juga oleh yang lain, bahwa dia syair, lam yakun bithiqah, wala ma'mun, rajulun su' nafa minal basrah, wa dukira minhu mujunan. Maka orang ini tidak diterima hadisnya, tidak thiqah, keluar dari adalah, dan diusir dari Basrah karena syairnya yang membuat perempuan-perempuan terfitnah. Maka inilah dari dua contoh seorang rawi yang tidak diterima periwayatannya. Maka kesimpulannya hadis ta'isa abda dinar wa abda dirham, maka dia itu meskipun dhaifun jiddan dari riwayat ini, namun hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka Imam Al-Bukhari meriwayatkan bukan dari jalan Ibnu Umar, tetapi dari jalan Abil Husain an Abi Saleh an Abi Hurairah. Yang lafadznya ta'isa abdu dinar wa dirham wal khamisah in u'tiya radiya wa in lam yu'ti lam yarda. Maka sifat dari orang-orang pecinta dunia, dia meminta. Jika dikasih, dia ridho. Apapun yang dia lihat yang memberinya, dia puji, dia ridho. Namun jika tidak diberi, dia akan mengumpat, marah, mengejek, dan sebagainya. Itulah hadis dari Abi Hurairah yang sahih. Adapun dari Ibnu Umar, maka dhaif. Dikarenakan siapa tadi? Muhammad ibnul Manadir. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanallah.